Pada episode sebelumnya, markas pasukan pertahanan diserang oleh Kaiju nomor 10 yang memimpin para Kaiju tipe Pterosaur. Karena Kapten Ashiro sedang pergi, maka Hoshina lah yang memimpin pertarungan pasukan pertahanan. Saat unit Ikaruga kesulitan untuk menghabisi Kaiju Pterosaur yang bisa bekerja sama, tiba-tiba datang Kikoru Shinomiya yang muncul dan langsung menunjukkan kemampuannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kita flashback sebentar sewaktu Kikoru Shinomiya merasa kaget karena dia akan diberikan senjata khusus. Karena sepengetahuannya, senjata khusus hanya akan diberikan kepada mereka yang setingkat komandan. Lalu, Kapten Ashiro menjelaskan biasanya memang begitu. Namun setelah menilai situasi sekarang ini, jumlah dan kekuatan para monster yang muncul tahun ini tidak biasa. Oleh sebab itu, para petinggi memutuskan untuk menjadikan Kikoru personel terkuat ketiga di pangkalan dan sebagai bagian dari kekuatan utama pasukan pertahanan. Kini setelah kepercayaan yang diberikan Kapten Ashiro, Kikoru mulai bergerak untuk memusnahkan para kaiju yang ada di depannya. Meski senjata yang dipegangnya masih prototipe, akan tetapi kekuatannya bisa diadu. Hanya saja Kikoru mempunyai keluhan di mana kapaknya terlalu kasar, sehingga ia merasa senjata tersebut kurang cocok dengannya. Meski begitu, Kikoru tetap percaya diri untuk menghabisi para kaiju susulan yang menyerang. Dengan tatapan tajamnya, Kikoru berkata bahwa dia tidak akan membiarkan para kaiju tersebut berbuat seenaknya. Kemudian dengan kemampuannya, Kikoru langsung mengarahkan kapaknya ke arah kaiju Pterosaur di depannya. Meski kaiju tersebut memberikan perlawanan, namun Kikoru dengan cepat mampu melompat bersiap menghabisi kepala kaiju dengan sangat mudah. Ia yakin dengan hal itu, karena bahan utama dari senjatanya adalah organ monster kaiju yang dibasmi di Shinagawa 2 tahun lalu. Sedetik kemudian, kita ditunjukkan kekuatan luar biasa dari kapak yang dimiliki Kikoru Shinomiya. Gadis itu langsung mengeluarkan teknik kapak perang gerakan pertama yang bernama Lightning Strike. Efeknya seperti ada listrik yang menyambar kaiju tersebut. Kemudian jika gelombang kejut terkonsentrasi di depan saat menyerang, maka daya hancurnya akan meningkat, di mana saat ini Kikoru mengeluarkan gerakan keduanya yang bernama Wave Breaker. Iharu yang melihat kemampuan Kikoru sampai terperangah kagum dan mengaku jika Kikoru memang hebat. Sementara Ichikawa menyangkal perkataan Kikoru bahwa senjatanya sangat cocok dengannya. Ichikawa menilai jika senjata Kikoru sangat cocok dengan kepribadiannya yang agresif dan juga angkuh. Tak lama berselang, kini gantian datang kaiju yang terbang dari atas. Kikoru mencoba mengayunkan kapaknya. Namun tiba-tiba ada tembakan yang mengarah ke kaiju tersebut dan tepat mengenai sayapnya. Kikoru merasa kaget karena senjata yang digunakan adalah peluru pembeku yang berhasil mengurung gerakan kaiju susulan tersebut. Ternyata, orang yang menembakkan senjata tersebut adalah Leno Ichikawa. Dia mencoba memperingatkan Kikoru supaya tidak lengah karena para kaiju itu juga menyerang dari atas. Kemudian sekali lagi Ichikawa mengarahkan senjatanya ke arah kaiju supaya dia tidak bisa terbang dengan bebas. Namun sepertinya para kaiju itu masih belum menyerah. Kali ini gantian Kikoru yang bergerak. Kikoru berpikir sepertinya Ichikawa cukup kuat untuk melawan para kaiju ini. Tak lama berselang, Kikoru menggunakan kapaknya lagi dan menunjukkan gerakan ketiganya yang bernama Half Moon. Serangan Kikoru kali ini benar-benar mengenai leher kaiju dengan telak, hingga kaiju tersebut terkapar tak berdaya. Setelah berhasil mengenai kaiju di depannya, Kikoru yang mundur langsung berteriak kepada Leno bahwa ia mengizinkan Ichikawa untuk membantunya. Itu pun jika dia bisa mengikuti pergerakan Kikoru yang sangat cepat. Kini duo Kikoru dan Ichikawa mulai menunjukkan tajinya untuk membereskan para monster yang berterbangan ke sana kemari. Melihat hal itu, Ketua Regu Ikaruga berteriak kepada para anggota bahwa tim Shinomiya akan mengalihkan para monster. Sementara yang lain akan melanjutkan strategi mereka dengan membagi dua tim dan menyerang bagian punggung kaiju. Mendengar hal itu, Hoshina tersenyum senang karena sepertinya Kikoru sudah bergerak. Namun, masalah sebenarnya adalah kekuatan mengerikan dari kaiju nomor 10 yang kini menjadikan Hoshina sebagai target. Hoshina benar-benar berpikir bahwa masalah yang sebenarnya adalah bagaimana cara menghentikan kaiju humanoid yang kini ada di depannya. Kaiju nomor 10 terus menyerang Hoshina menggunakan kekuatannya. Untungnya, Hoshina memiliki keunggulan menggunakan kecepatannya, sehingga semua pukulan yang dilakukan kaiju nomor 10 tidak mengenai Hoshina. Namun efek dari pukulannya tetap bisa menghancurkan kendaraan tempur. Okonogi bahkan sampai tercengang melihat kekuatan dari kaiju nomor 10.
Sementara Hoshina berpikir humanoid di depannya bukan cuma kuat, namun dia juga menikmati pertarungan ini. Tak lama kemudian, Hoshina menyuruh Okonogi untuk membuka gerbang nomor 3. Lalu Hoshina memancing humanoid tersebut untuk masuk ke dalam area. Hoshina berpikir jika kecerdasan emosional humanoid tersebut jelas berada di atas para monster yang lain. Terlihat, Kaiju nomor 10 berhasil menjebol gerbang meskipun sebenarnya gerbang tersebut sudah dibuka. Dari radio komunikasi, Okonogi memaki kesal karena percuma saja dia membuka gerbangnya jika kaiju itu menghancurkannya. Apalagi harga gerbang tersebut sangat mahal. Sementara itu, kaiju nomor 10 mulai memuji Hoshina bahwa sebagai manusia dia hebat juga, karena belum ada yang bisa menghadapinya sampai sejauh ini. Oleh sebab itu, dengan meringis menyeramkan, kaiju nomor 10 berkata jika dia ingin melahap Hoshina dan menjadikannya sebagai nutrisi tubuh. Sekali lagi, kaiju itu menghajar Hoshina sekuat tenaga. Kali ini, Hoshina tidak sempat menghindar dan hanya bisa menahan pukulannya menggunakan kedua tangan serta pedangnya. Alhasil, Hoshina terlempar hingga menghancurkan sebuah bangunan. Okonogi yang melihat hal itu langsung berteriak mengkhawatirkan kondisi wakil kaptennya. Sementara kaiju nomor 10 kembali memuji Hoshina dengan mengatakan jika lawan yang dihadapinya benar-benar hebat. Terlihat salah satu bagian tubuh kaiju tersebut sudah terpotong. Kemudian Hoshina meminta izin kepada Okonogi untuk melepaskan limit karena keadaannya sudah darurat. Di area ini, Hoshina bisa bertarung dengan sungguh-sungguh tanpa perlu khawatir melibatkan anggota yang lain. Kini kita ditunjukkan Hoshina yang melepaskan kekuatan penuhnya yang mencapai 92% untuk menghadapi kaiju humanoid yang menyerang markas. Dengan tatapannya yang sangat tajam, Hoshina berkata jika kali ini ia akan memulai pembasmiannya. Di sisi lain, terlihat salah seorang prajurit kewalahan ketika menghadapi kaiju susulan seorang diri. Bahkan di sana ia hampir mati ketika kaiju tersebut bersiap menembakkan semburan apinya. Melihat hal itu, Kafka tidak mau tinggal diam. Dia terpaksa melakukan transformasi sebagian untuk berlari dengan cepat supaya bisa menyelamatkan temannya. Alhasil, semburan api yang dikeluarkan kaiju tidak mengenai prajurit wanita tadi, karena Kafka datang tepat waktu untuk menolongnya. Wanita bernama Minase tersebut berterima kasih kepada Kafka yang telah menolongnya dari kematian. Awalnya, Minase mengira jika Kafka sudah berhasil menguasai kekuatan dari seragam khususnya. Karena panik, Kafka pun menjawab jika itu memang benar, ia bisa melakukannya jika cuma segini. Tak lama kemudian, Minase berteriak kepada Kafka karena di belakangnya tiba-tiba ada kaiju yang menyemburkan api ke arah Kafka. Namun tiba-tiba saja, kaiju tersebut mengerang kesakitan setelah satu serangan tepat mengenai tubuhnya. Ternyata, orang yang datang menyelamatkan Kafka adalah Kikoru yang datang dengan lincah sembari membawa kapaknya. Selain Kikoru, di sana juga datang Ichikawa yang menanyakan kondisi seniornya. Melihat Ichikawa juga datang bertarung menggunakan senjata, Kafka semakin bersemangat. Di sana, Kikoru menjelaskan bahwa dia dan Ichikawa akan memancing para kaiju tersebut. Sementara dia akan menyerahkan pasukan yang terluka kepada Kafka dan juga Minase. Mendengar hal itu, keduanya langsung bergerak sesuai dengan apa yang diminta oleh Kikoru. Sementara itu, sebelum Kafka beranjak pergi, Ichikawa berpesan kepadanya supaya tidak melakukan hal yang ceroboh, karena sekarang ini Kafka adalah anggota resmi pasukan pertahanan. Oleh sebab itu, Ichikawa menekankan supaya Kafka lebih mempercayai rekan-rekannya. Kafka pun memahami apa yang Ichikawa rasakan. Setelah itu, Ichikawa kembali bergerak untuk mendukung pergerakan Kikoru di garis depan. Terlihat saat Ichikawa dan Kikoru menyerang, datang pasukan lain yang menyerbu kaiju susulan. Di sana terdengar laporan bahwa peleton Nakanoshima sudah tiba di markas. Ia meminta maaf karena sudah membuat regu Ikaruga menunggu. Selain peleton Nakanoshima, peleton Ebina juga sudah tiba. Mereka saat ini menuju ke selatan untuk datang membantu. Kafka yang mendengar laporan itu tersenyum senang, karena para pasukan senior yang tidak bertugas telah datang untuk membantu pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, terdengar laporan bahwa skuad Shinomiya dan peleton Agatsuma sudah mengalahkan dua kaiju susulan. Setelah itu, peleton Takao sudah mengumpulkan tim penembak jitu untuk menembak kaiju susulan dengan menggunakan peluru pembeku. Lalu berbarengan dengan itu, peleton Itakura melaporkan bahwa perimeter gudang kini sudah diamankan. Mendengar semua laporan itu membuat Kafka berpikir, meski saat ini Kapten Ashiro tidak ada di tempat, pasukan pertahanan berhasil mendorong mundur para kaiju sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, Kafka berteriak kepada Minase bahwa sekarang saatnya mereka bergerak untuk menolong pasukan yang terluka. Dalam pergerakannya, Kafka tersenyum penuh semangat.
Karena bukan hanya Kikoru dan Ichikawa, namun semua anggota melakukan segala hal yang luar biasa. Kali ini kita kembali ditunjukkan pertarungan antara Hoshina melawan Kaiju nomor 10. Di sana, Hoshina mengatakan jika Kaiju tersebut sudah memilih lawan yang salah, karena saat ini pasukan pertahananlah yang akan memenangi pertarungan. Hoshina mengatakan hal itu sembari tersenyum penuh dengan rasa optimis. Sedetik kemudian, Hoshina dengan kecepatannya berhasil menyayat tubuh Kaiju nomor 10 menggunakan teknik berpedangnya. Monster tersebut tidak menduga bahwa Hoshina melakukan gerakan itu lagi. Di sana, Hoshina dengan cepat dan tepat mengincar lalu menebas celah di armornya. Namun Kaiju tersebut malah berkata jika apa yang dilakukan Hoshina sungguh membosankan. Setelah ia mengetahui trik serta taktik Hoshina, cara murahan seperti itu bisa dengan mudah ia hadapi. Kaiju nomor 10 berkata seperti itu sembari terkena sayatan pedang Hoshina secara bertubi-tubi. Kini Kaiju nomor 10 mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Kemudian Hoshina melanjutkan serangannya dengan menggunakan teknik pedang kedua yang bernama Cross Slash. Lalu tiba-tiba, tubuh Kaiju nomor 10 mulai terpotong satu persatu. Di sana ia baru menyadari bahwa ternyata Hoshina mengincar celah itu hanya untuk tipuan. Tak mau menyanyiakan kesempatan, Hoshina langsung mengeluarkan teknik keempat yang bernama Chaos Slash. Kini pertarungan tingkat tinggi ditunjukkan Hoshina dalam pertarungan melawan Kaiju nomor 10. Meski kepala monster tersebut sudah hampir lepas, namun dia masih bisa bertarung dengan kekuatan yang dia miliki. Sementara Hoshina dengan kecepatannya berkali-kali menebas tubuh Kaiju nomor 10. Hoshina memanfaatkan arena pertarungannya untuk bergerak dengan sangat lincah. Dia melompat ke sana kemari sembari melancarkan teknik pedangnya ke arah Kaiju nomor 10, sampai-sampai membuat Kaiju tersebut terpojok dan benar-benar bersemangat dalam menghadapi rivalnya. Namun yang tak ia sadari, ketika ia ingin melancarkan pukulannya, tangan Kaiju tersebut sudah terpotong kecil-kecil layaknya daging cincang yang siap dijual di pasar. Meski sedikit bingung, Kaiju tersebut masih bisa bergenerasi. Sementara Hoshina mulai mengetahui bahwa sepertinya inti tubuh dari Kaiju humanoid yang dihadapinya ternyata lebih kecil dari yang ia duga. Tak mau menyanyiakan peluang, Hoshina langsung mengeluarkan teknik pedang keenamnya yang bernama Octa Slash. Teknik ini berhasil menyayat tubuh Kaiju nomor 10 dari berbagai sisi, sehingga kita bisa melihat bahwa Kaiju tersebut sudah hampir terbelah menjadi beberapa bagian. Di ruang kontrol, Okonogi yang melihat itu tersenyum senang karena ia menganggap wakil Kapten Hoshina telah berhasil menghabisi Kaiju humanoid. Namun, di medan pertarungan dengan ekspresi paniknya, Hoshina sendiri mengatakan jika ini semua belum berakhir. Karena kini, Kaiju nomor 10 tersebut berubah bentuk menjadi raksasa dengan seluruh tubuhnya yang bergelembung seperti mau meledak. Apa yang akan dilakukan Hoshina di momen seperti ini? Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.